Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang Slack dan DHCP IP versi 6. Nah, di sini kita akan mempelajari pengenalan teori Slack, paket flag, pesan paket RARS, DAD, dan konfigurasi Slack. Oke, yang pertama di sini ada timeline. Di sini ada IP versi 6 atau Global Unique Address Segment atau GUA ya teman-teman. Ini adalah payung besar dari materi ini, yaitu bagaimana sebuah perangkat mendapatkan alamat IP versi 6 global. Karena berikutnya itu ada Slack. Nah, Slack ini adalah fitur bawaan IP versi 6 yang sangat unik dan tidak ada di IP versi 4. Metode ini memungkinkan perangkat untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 6 sendiri tanpa bantuan server DHCP versi 6 sama sekali. Yang ketiga ada DHCP V6 teman-teman. Nah, jika jaringan membutuhkan kontrol yang lebih ketat atau informasi tambahan seperti alamat DNS server, maka digunakanlah DHCP versi 6. Ada dua jenis DHCP versi 6 ya teman-teman. Dan yang terakhir ada configure DHCP versi 6 server. Nah, ini adalah praktik di mana kalian akan mengkonfigurasi router Cisco agar bertindak sebagai server DHCP versi 6 baik stateless maupun stateful teman-teman untuk membagikan IP ke PC-PC di bawahnya secara otomatis. Oke, di sini ada IP gua segment. Nah, IP versi 6 gua segment ini sebelum memahami materi stateless address atau auto configuration yang disingkat Slack atau DHCP versi 6 terlebih dahulu, kita harus memahami konsep dari Global Unique Address GUI dan Link Local Address ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada IP versi 6 host link local address ya teman-teman. Yang dimana alamat link local IP versi 6 merupakan alamat IP versi 6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Host menggunakan pesan RCMP versi 6 router advertisement atau error dari router untuk mengetahui informasi ya. Nah, fungsi oke kita lanjut. Nah, di sini ada ini ya teman-teman, pemberian dinamik GUA. Nah, di dalam dinamik GUA ini ada yang namanya status dan stateful ya teman-teman. Nah, stateful ini DHCP versi 6, berarti status ini Slack only sama Slack with DHCP versi 6. Oke, kita langsung ke status Slack ya teman-teman. Oke, kita kembali aja teman-teman. Nah, sini ada Slack only ya teman-teman. Nah, ini adalah misalkan logikanya komputer bikin IP sendiri dari prefix router lalu menggunakan LLA router sebagai gateway selesai ya teman-teman. Nah, untuk kedua ada Slack with DHCP versi 6. Nah, misalkan komputer tetap bikin IP dan gateway sendiri lewat Slack, namun router membisikkan kalau kamu butuh IP DNS server atau nama domain perusahaan silakan minta ke server DHCP versi 6 saja teman-teman. Terus ada cabang sebelah kanan yaitu DHCP versi 6 atau stateful di dalam stateful. Nah, misalkan ini kondisi sangat penting untuk jaringan korporat berskala besar atau penyedia internet seperti SP ya teman-teman, yang wajib mendata secara presisi perangkat mana saja yang sedang aktif menggunakan IP tertentu demi alasan keamanan dan manajemen. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada status atau Slack, teman-teman. Nah, Slack atau status address auto configuration ini adalah sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan atau state dari komunikasi sebelumnya. Nah, tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengolah pembagian IP versi 6 ke klien, ya, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada Slack only atau stateless address auto configuration. Nah, router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan network prefix default gateway. Nah, host membuat alamat GUI sendiri atau otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP versi 6. Intinya
GUI ini adalah alamat IP versi 6 publik yang bisa digunakan untuk terhubung langsung ke internet ya, teman-teman. Nah, tanpa DHCP versi 6 dalam mode select only, perangkat atau host perangkat mandiri mereka mendengarkan informasi jaringan dari router lalu mengubah sisa alamat IP-nya sendiri, biasanya menggunakan metode W64 atau random generation tanpa perlu meminta lokasi nomor IP ke server DHCP. Yang ketiga ada DHCP versi 6 server ya, teman-teman. Server memberikan mencatat mengelola seluruh IP versi 6 address ke klien, lalu dia memberikan network, default gateway, private key, DNS, dan jaringan besar. Nah, stateful dan stateless berbeda dengan Slack ya teman-teman, di mana perangkat membuat alamat IP-nya sendiri secara mandiri pada mode stateful atau DHCP versi 6. Ini server bertindak sebagai penguasa penuh. Server yang menentukan alamat IP mana yang didapatkan oleh klien lalu mencatatnya ke dalam database. Nah, fitur DNS ini adalah keunggulan utama DHCP versi 6 ini. Di sini adalah kemampuannya untuk mendistribusikan informasi server DNS secara terpusat. Hal tidak bisa dilakukan oleh Slack murni standar lama, teman-teman. Ini cocok untuk jaringan besar, teman-teman, karena dikelola terpusat, ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada Slack with DHCP versi 6. Membuat alamat host address sendiri ya teman-teman, meminta informasi tambahan ke DNS, NTP dan lain-lain. Server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengolah ataupun mencatat IP versi 6 klien. Nah, pembahasan singkatnya itu metode ini adalah jalan tengah yang mengambil keuntungan dari kedua metode sebelumnya. Konsep kerjanya sangat efisien ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6 dan teori Slack. Oke, terus ada kita akan mempelajari paket, apa itu paket plug ya teman. Dan di sini ada ini ya teman-teman, pesan paket era. Pesan paket era ya teman-teman. Nah, ini ya teman, pesan paket era. Nah, era atau router bersamaan adalah paket DCMP versi 6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberitahu informasi IP versi 6 addressing ya teman-teman. Nah, A itu adalah addressing auto configuration ya teman-teman, stateless. Nah, O itu adalah auto config plug configuration dan M itu adalah manage address configuration. Nah, ketika huruf di atas A, O, dan M itu adalah flag atau bendera binar bernilai 0 atau 1 ya, yang ada dalam header paket SMP versi 6 router administration. Router mengubah kombinasi bendera ini untuk memberitahu perangkat atau klien metode mana yang harus digunakan dari tiga ini yang ada yang kita akan pelajari. Nah, untuk caranya itu seperti ini. Nah, jika hanya flagnya A yang aktif, misalkan di sini ada contoh A100 teman-teman. Nah, router bilang silakan buat alamat IP sendiri pakai informasi dari saya Slack, jangan cari server DHCP versi 6 ya teman-teman. Nah, ini adalah metode Slack only ya teman-teman. Nah, jika ada paketnya A11, nah sekarang di sini ada paketnya 110. A1 ini adalah silakan buat IP sendiri pakai Slack, dan 01 ini artinya tapi untuk informasi tambahan seperti DNS silahkan ketuk pintu server DHCP versi 6. Dan jika M-nya kosong, itu artinya ingat ya, server DHCP versi 6 tidak akan mengatur alamat IP-mu ya, teman. Nah, yang ketiga ada A0M1 ya teman. Nah, A0 ini jangan artinya jangan coba-coba buat IP sendiri lewat Slack ya teman. Dan M1 ini artinya kalian wajib meminta alamat IP dan semua konfigurasi langsung dari server yang mengelola jaringan ya teman. Nah, jadi itu untuk pengenalan pesan paket era RS. Maaf teman-teman, yang sebelum itu kita belajarkan tentang paket plug,
sekarang kita akan bahas tentang pesan paket RAS ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya RS atau router solicitation, adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirim informasi konfigurasi IP versi 6 ya teman-teman. Sekarang ini adalah contohnya ya teman-teman. Jadi dari sisi klien itu dia meminta IP versi 6 ya teman-teman, dia menanyakan ke router. Nah, misalkan pertanyaan seperti ini, halo, apakah saya bisa mendapatkan IP versi 6 ke router 1? Nah, router 1 ini dia membalas dia bisa membalas, saya bisa memberikannya ini untuk IP-nya. Jadi IP-nya itu sudah dikasih dari router 1 ya teman-teman. Nah, ini ada progress to generate network ID ya teman-teman. Yang pertama ada randomly generate. Nah, jadi IP versi namanya itu dibuat secara random dan unik ya teman-teman. Yang kedua ada AOI 64. Jadi IP versi namanya itu dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka heksadesimal FFFE di tengah IP versi 6. Nah, jadi itu untuk pembahasan paket RAS. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang DAD ya teman-teman. Nah, DAD atau duplicate address detection itu yaitu dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Proses DAD digunakan host untuk memastikan bahwa GUI IP versi 6 bersifat unik. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP versi 6 Network Location atau NS dengan alamat multicast yang dirancang khusus ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Rancang khusus yang disebut dengan alamat multicast service node ya teman-teman. Jika tidak ada DPS yang merespon dengan enable message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan DAD ya teman-teman. Aku durasinya lebih bentar, kalau 3 Oke, di sini kita lanjut ke konfigurasi Slack ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk topologinya. Oke, saya simpan. Langsung aja konfigurasi di routernya ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi Slack itu cukup mudah ya teman-teman, tidak berlibat-libat. Di sini kita masuk aja ke mode privilege, global configuration. Nah, di sini teman-teman masuk ke interface G0/0, no shutdown, tambahkan IP ya teman-teman, IP 6 address. Nah, ini untuk IP-nya ya teman-teman. Kita masukkan 2001 DB8 210.2/64 ya teman-teman. Kalau sudah, kita enter, exit ya teman-teman. Nah, kalau bisa kali ke ini IP configuration, kita coba otomatis. Nah, ini belum bisa ya teman-teman, karena kita belum routing ya teman-teman. Nah, di sini kita untuk cara supaya dia bisa, teman-teman tinggal tambahkan aja IP versi 6 unicast routing, enter. Nah, kalau sudah gini kita coba cek. Nah, bisa kita sendiri untuk IP-nya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara menggunakan Slack ini dibilang cukup sangat mudah ya teman-teman, tidak seperti IP DHCP di versi 4 ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman untuk pembahasan di Slack ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.